Portal kabarbursa.com fokus menyoroti ketegangan geopolitik antara India dengan Pakistan. Dampak dari konflik tersebut berpotensi menjalar lebih luas, termasuk Indonesia, terutama dalam sektor perdagangan dan energi. Pasalnya, India menjadi negara mitra dagang kedua terbesar yang memberikan surplus bagi Indonesia, setelah Amerika Serikat yang mencatatkan surplus sebesar 16,84 miliar dolar Amerika. Lantas seperti apa ulasan kabar bursa? Langsung saja kita akan ngobrol bareng dengan asisten redaktur Syahrianto. Halo, selamat sore Ari. Halo, selamat sore. Ya Ari, ini seperti apa sih pengamatan dari redaksi kabar bursa sendiri terkait dampak konflik India dan Pakistan? Iya, kali ini redaksi Kabar Bursa itu menyoroti atau mengangkat dinamika di Pakistan dan India dalam artikel yang telah terbit itu berjudul Dampak Ketegangan India-Pakistan bagi Neraca Dagang RI. Nah, yang menarik Rati, konfliknya memang di Asia Selatan, tapi dampaknya bisa langsung ke perdagangan kita. India itu mitra dagang besar banget buat Indonesia karena kita surplus lebih dari 15 miliar US dollar sama mereka di tahun lalu, tahun 2024. Ketika ekspor batu bara, CPO atau minyak sawit mentah, produk kimia, logam sampai perhiasan. Jadi kalau hubungan India-Pakistan ini memanas kira-kira begitu, lalu jalur distribusi terganggu, ekspor kita bisa ikut terganggu. Nah, ujung-ujungnya ya kita ini ngerasain harga barang naik dan daya beli tertekan. Nah, kalau ke Pakistan sendiri, menurut redaksi kabar bursa dalam artikel yang telah terbit itu, meskipun nilainya nggak sebesar India, ekspor kita ke Pakistan lagi naik khususnya setelah mereka nyabut bea masuk anti dumping buat kertas dari Indonesia. Bahkan sekarang kita lagi negosiasi perjanjian dagang yang lebih luas lagi. Jadi meskipun ada tekanan dari konflik, di sisi lain tetap ada peluang sih buat Indonesia bisa dimaksimalkan. Nah, terkait artikel yang telah kami tulis di kabarbursa.com ini, Ratih, bisa dibilang cukup lengkap karena kita juga menyajikan data ekspor impor dari kedua negara, juga komentar ekonom yang redaksi kabar bursa kontak, sampai ulasan soal strategi dagang kita. Nah, buat teman-teman, sahabat kabar bursa yang pengen tahu gimana pengaruh konflik luar negeri ke neraca dagang atau ekonomi Indonesia ini saat ini bisa langsung baca artikel kami dengan judul Dampak Ketegangan India-Pakistan bagi Neraca Dagang RI di kabarbursa.com. Nah, jangan lupa juga kalau kamu suka dengan artikel seperti ini, bolehlah share juga ke teman-teman kamu sama orang-orang yang suka isu ekonomi global dan juga dampaknya buat Indonesia. Begitu, Rati. Ya, menarik sekali nih ya ulasan yang sangat komplit dan juga komprehensif. Tapi boleh kita mengulas sedikit ini terkait ekspor utama Indonesia ke India ya, karena kan ini didominasi oleh komoditas yang strategis kayak batu bara, minyak kelapa sawit, hingga besi tahan karat dan juga biji tembaga nih. Kira-kira kalau dari ulasannya redaksi kabarbursa.com sendiri ini terganggunya bakal seperti apa nih nantinya? Iya, kalau kita lihat beberapa komoditas tadi ya, Rati, kita kan melakukan ekspor batu bara, CPO, produk kimia, logam, sampai perhiasan. Nah, ini kalau misalkan eh, antara Pakistan dan India ini memanas, di sini memang ada sedikit, bahkan kalau saya melihat sih mungkin bisa cukup melebar ya dampaknya, karena kalau dilihat dari angkanya saja sampai 15 miliar US dollar ini cukup besar buat Indonesia. Hmm. Ketika ini konflik itu terjadi dan bahkan memanas hingga eh, sampai menyulitkan Indonesia, kemudian juga dibarengi dengan ada risiko geopolitik. Nah, ini bisa dibilang sama narasumber yang dihubungi kabarbusa.com, ya mungkin apa-apa bisa jadi mahal, harga biaya logistik naik, dan barang-barang harga di pasar juga makin mahal. Jadi ya kembali lagi ke statement sebelumnya, ujung-ujungnya yang ngerasain kita kita juga nih, harga barang-barang naik. Kemudian di dalam negeri sendiri memang juga lagi ada penekanan terhadap daya beli. Seperti itu, Ratih.
Ya, tentunya untuk melihat seperti apa langkah antisipasi sebaiknya ke depannya, ini bisa langsung dibaca atau langsung klik aja di kabarbursa.com tentunya ya. Kira-kira selain tajuk pilihan tadi, apa saja sih yang paling banyak dicari nih oleh para pembaca kabarbursa.com sepanjang hari ini? Iya, baik Ratih. Dari kabarbursa.com sendiri saat ini memang masih menyoroti terkait dinamika di pasar modal Indonesia, khususnya IHSG yang dalam beberapa waktu lalu itu sempat turun tajam, kemudian kemarin dalam beberapa sesi itu naik sampai akhirnya sekarang turun lagi. Itu kami menulis di portal kabarbursa.com seperti apa dinamikanya, trennya, kemudian ada juga berisi statement dari regulator yaitu Bursa Efek Indonesia. Nah, ini eh, cukup penting bagi kabarbursa.com karena diangkat di portal. Kemudian juga ada satu emiten baru yang melantai atau IPO dari sektor industri kesehatan. Seperti itu, Rati. Oke, baik. Terima kasih banyak Ari untuk penjelasannya yang sangat-sangat komplit dan komprehensif. Selamat bertugas kembali. Baik, terima kasih Rati. Selamat bertugas.